Halo anak-anak Bu Guru semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Citra. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar masih di tema 3, subtema 2, muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.2 dan KD 4.2. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, kalian mampu menuliskan informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran atau diagram. Pada video sebelumnya, sudah dijelaskan tentang pengertian, ciri, dan struktur teks eksplanasi. Apakah kalian masih ingat? Kali ini, Bu Guru akan ajak kalian menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dengan menggunakan kata adik Simba. Tetapi sebelumnya, Bu Guru akan jelaskan tentang jenis kalimat tanya dalam bahasa Indonesia. Adapun jenis kalimat tanya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat tanya biasa. Kalimat tanya ini membutuhkan jawaban atau tanggapan berupa penjelasan singkat atau panjang. Contoh, siapa nama penemu radio? Yang kedua, kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi. Kalimat tanya ini tidak membutuhkan jawaban atau tanggapan panjang, hanya ya atau tidak. Contoh, apakah Thomas Alva Edison penemu lampu pijar? Yang ketiga, kalimat tanya retoris. Kalimat tanya ini tidak membutuhkan jawaban karena si penanya sudah tahu jawabannya. Tujuannya hanya untuk menyindir. Contoh, bukankah kamu yang meminjam buku saya? Dan yang terakhir yaitu kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya ini bukan untuk bertanya, tetapi memiliki maksud tertentu seperti memohon, menyuruh, menolak, ataupun menyanggah. Contoh, bisakah Bapak ulang penjelasan materi tadi? Demikian penjelasan tentang jenis kalimat tanya dalam bahasa Indonesia. Sekarang Bu Guru akan ajak kalian menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Berikut teksnya. Nah, ini teks eksplanasi yang berjudul Si Kotak Ajaib. Apa kalian masih ingat struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, topik masalah atau pernyataan umum. Yang kedua, deret penjelas. Yang ketiga, simpulan atau interpretasi. Nah, untuk menemukan informasi pada teks ini, Bu Guru akan bagi berdasarkan strukturnya. Pada bagian pernyataan umum, jika diidentifikasi dengan kata tanya adik Simba, maka kata tanya yang tepat adalah siapa untuk nama penemu, kapan untuk kelahiran si penemu, apa untuk benda yang ditemukan, dan di mana adalah tempat di mana didemonstrasikan benda yang ditemukan. Pada deret penjelas dapat ditanyakan dengan kata tanya bagaimana yang membahas tentang prinsip kerja televisi. Televisi secara umum mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara yang ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Dan yang terakhir, pada simpulan atau interpretasi membahas fungsi, asal-usul nama televisi, dan arti televisi, sehingga dapat diidentifikasi dengan kata tanya apa. Apabila informasi teks tersebut sudah ditemukan, kalian dapat tuliskan dalam diagram berikut. Pada kolom topik masalah dituliskan tentang nama penemu dan penemuannya. Pada kolom deret penjelas dituliskan tentang prinsip kerja televisi. Dan pada kolom simpulan dituliskan fungsi, asal-usul, dan arti dari televisi. Apabila semua informasi telah dituliskan dalam diagram, maka akan menjadi seperti berikut.
Demikian cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dengan menggunakan kata diksimba. Anak-anak Bu Guru, apakah kalian sadar bahwa dalam teks eksplanasi tersebut ada yang menggunakan kalimat tidak efektif? Yang mana kalimat tidak efektif? Disimak ya. Ini Bu Guru tampilkan kembali teks eksplanasi yang tadi. Coba kita perhatikan paragraf 1 atau di bagian pernyataan umum. Mari kita baca bersama-sama. John Logie Bates lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bates mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, dari kalimat-kalimat yang dibacakan, apakah ada kalimat yang terdengar janggal? Ya, kalimat tersebutlah yang disebut dengan kalimat tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat 2, 3, dan 4. Nah, untuk paragraf 2 dan 3 tidak ditemukan adanya kalimat tidak efektif. Supaya mudah dilihat, Bu Guru pisahkan kalimat tidak efektif tersebut ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Ketiga kalimat tersebut dikatakan tidak efektif karena tidak memenuhi syarat berupa hemat kata. Apabila kalimat-kalimat tersebut kita ubah, maka akan menjadi kalimat efektif seperti berikut. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami bagaimana cara menemukan informasi penting dan mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Selamat belajar anak-anak Bu Guru, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.